Tugas memberi solusi itu adalah menteri, kabinet kasih solusi. Anak SMA menuntut, kasih kritik. Jadi biasakan untuk beritahu, kami anak SMA ingin memberi kritik supaya kalian carikan solusi. Begitu cara berpikirnya. Apa tadi kamu bilang brand ambassador apa kamu? Green ambassador. Oke, oh, it's nice, guys. Anda kenal seorang perempuan seumur Anda 5 tahun lalu yang mondar-mandir bertemu dengan kira-kira 100-an kepala negara untuk mempromosikan climate strike. Namanya no, European, Finlandia, Swedia, dia Swedia. Ya, seorang perempuan. Oke. Namanya Greta Thunberg. Seusia Anda, dia putuskan untuk menunda kelulusan di SMA karena dia ingin mengkampanyekan sebagai Green Ambassador kesehatan lingkungan. Ilmu lingkungan itu membuat kita paham bahwa kita terkoneksi dengan sistem ekologi. Anda tahu ada benua Afrika. Di benua Afrika ada gurun Sahara, right? Anda tahu benua Amerika Selatan? Di Amerika Selatan ada hutan Amazon yang hijau itu. Orang anggap bahwa gurun Sahara itu buruk, hutan Amazon itu baik. Tapi bumi berotasi, berputar pada porosnya itu. Pada waktu bumi berputar, debu di gurun Sahara terangkat, ditiup angin mengikuti bagian selatan bumi, tiba di hutan Amazon dalam 40 jam. Sebagai apa? Sebagai pupuk. Ini ada guru kimia itu. Pasir itu ada fosfat di situ. Fosfor. Fosfor itu ada pupuk. Jadi, kenapa Amazon hijau? Karena dipupuki oleh gurun Sahara. Itu yang namanya berpikir ekologis. Nah, kita ada sekarang di dalam krisis ekologi. Karena semua hal yang kita buat sebetulnya, gurun Sahara itu menjadi gurun karena perbuatan bumi sendiri. Karena perbuatan bumi sendiri. Dan bumi punya intrinsic value. Gurun sengaja menjadi gurun supaya Amazon tetap hijau. That's the logic of green ecology itu. Sekarang coba kita lihat. Kita sekarang menghancurkan bumi melebihi daya pulih bumi. Di dalam teori ekologi namanya antropocene. Anthropocene. Cari di Google tuh. Antropocene artinya semua yang dibuat manusia sudah merusak bumi melebihi potensi bumi merusak dirinya sendiri. Kalau bumi gempa, itu dia merusak dirinya sendiri. Kalau ada pohon yang tumbang, itu bumi merusak dirinya sendiri. Kenapa pohonnya mesti tumbang? Supaya sinar matahari bisa masuk ke humus di situ dan tumbuh pohon baru. Kan itu cara bumi untuk memperbaiki dirinya kan. Bayangkan misalnya kalau pohonnya tinggi semua, tuh matahari nggak nyampe ke bumi, maka tidak ada fotosintesis di situ. Bumi punya peralatan untuk menghidupkan dirinya, tapi manusia menghalangi kemampuan bumi untuk menumbuhkan harapan. Jadi kita lihat bagaimana anak-anak muda itu paham bahwa kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Itu yang namanya butterfly effect. Jadi saya ingin motivasi kalian untuk jadi Green Ambassador dengan pengetahuan ekologi itu. Asap yang ditimbulkan oleh metanol yang dibakar di Surabaya, ditiup angin, bisa membatalkan hujan di Gunung Rinjani. Lalu dia jadi gersang gitu. Tapi nanti misalnya pemerintah bilang, ah Pak Rocky bohong. Kalau saya bilang, tutupan bumi sekarang Indonesia dibaca dari satelit, coklat semua, kering semua, itu berantakan, apalagi IKN itu berantakan. Tapi nanti Pak Jokowi akan bilang, Rocky Gerung berbohong. Lihat statistik.
tutupan hijau Indonesia bertambah justru. Jadi saya akan diperkarakan karena bohong, hoax. Oke, mari kita baca perlahan-lahan. Dilihat dari atas, tutupan hijaunya itu betul-betul bertambah memang. Tapi kalau Anda zoom in, yang hijau itu adalah lapangan golf. That's point. Sawit. Yang monokultur, hijaunya bumi itu diversity. Itu bedanya tuh. Beda hijau hutan dengan hijau lapangan golf. Jadi saya senang Anda jadi Green Ambassador. Jadi ucapkan itu bagi teman-teman. Kuliah pendek saya ini kamu rekam, kamu kirim ke semua anak SMA. Begitu cara berpikir ekologis. Cukup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak. Silakan. Lanjut. Nah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam akal sehat. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Naila Savitri. Saya berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Izin bertanya, Bang, apa saja yang menjadi tolak ukur kita dalam membentuk generasi emas yang berkarakter akal sehat? Dan bagaimana cara kita mendefinisikan akal sehat di tengah-tengah masyarakat yang sering terpolarisasi? Oke. Apalagi polarisasi akan mudah terjadi pada saat masyarakat menghadapi isu seperti perbedaan prinsip dengan kelompok lain dan cenderung menganggap kelompok lain itu keliru, bahkan tidak benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kok bisa ada pertanyaan cerdas dari anak muda di Lombok Timur ya? Keringat. Oh ya, kamu kelebihan oksigen dari Rinjani kamu. Oke, itu pertanyaan untuk menggugat kita, prinsip kita bernegara. Kalau saya tanya misalnya pada orang Papua, lebih penting mana? Sila kedua atau sila ketiga? Satu waktu saya tanya ke mereka, dan mereka bilang, kami lebih menginginkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan persatuan Indonesia. Mau ditangkap nggak mereka? Berarti tidak pro persatuan, bukan. Di dalam kondisi itu, Papua menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab, supaya bisa dibuktikan bahwa persatuan Indonesia itu dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kebiadaban. Dapat cara berpikir itu, ngerti? Jadi kalau ada orang yang bilang Pancasila itu mesti utuh, iya. Di dalam filosofi kita ingin dia utuh, tetapi dalam praktek sosial politik kita lihat di mana dibutuhkan sila keempat, di mana dibutuhkan sila kedua, di mana dibutuhkan sila ke-1. Apakah Lombok masih perlu sila ke-1? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya semua ada beragama. Yang diperlukan mungkin adalah sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Lombok dari timur, utara, selatan, barat. Begitu cara berpikirnya. Jadi kita cemas tadi karena kita tidak mampu mengolah konsep. Seolah-olah NKRI harga mati itu final tuh. Pancasila itu final. Pancasila itu dimaksudkan sebagai bahan percakapan. Dia nggak boleh difinalkan. Sering kali saya diundang oleh negara, Pak Rocky, kami undang Bapak untuk seminar Pancasila, diskusi tentang Pancasila. Oke, saya bilang saya datang. Temanya apa? Temanya Pak, Pancasila sudah final. Astaga, udah final ngapain didiskusikan? Stupid. Ya kan? Ngapain? Kalau saya kasih perspektif kritis bagaimana? Nggak boleh. Lu buat apa diskusi kalau gitu? Ternyata cuma sosialisasi, bukan diskusi. Karena takut bangsa ini pecah misalnya. Nah di situ masalahnya yang kamu tanyakan tadi. Fakta antropologis kita, jejak historis kita, dari awal Indonesia itu adalah majemuk. Secara etnis, secara agama, secara alam pikiran, orientasi seksual, apa aja. Kondisi lokal. Kita majemuk. Oleh karena itu diperlukan persatuan. Tetapi Presiden Jokowi kadang-kala nggak mengerti itu. Dia bilang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Ngaco.
Karena ada perbedaan, diperlukan persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Nah, itu yang menyebabkan orang saling ngintip, ngintai. Karena kebiasaan berbeda itu tidak diajarkan, tidak jadi diskurs. Itu masalahnya kan. Jadi saya ingin teman-teman semua ini untuk jadi manusia unggul di 2045, berpikirlah secara tajam. Jangan takut mempersoalkan sesuatu yang dilarang oleh negara. Yang boleh Anda patuhi cuma larangan Tuhan, bukan larangan negara. Itu masalahnya. Itu namanya berpikirlah, do think the unthinkable. Do think out of the box itu. Jadi prinsip-prinsip itu harus dilatih itu. Selain melatih disiplin fisik, tapi juga latih kecepatan berpikir itu. Nah, itu pentingnya nanti ada kelompok-kelompok, diskusi harus bebas, jangan ada batasan itu. NKRI nggak akan bubar hanya karena diskusi. Karena itu buat apa membubarkan diskusi di Kemang? Tetap saya bisa diskusi di sini. Jadi saya percaya bahwa kalian semua adalah potensial critics, potensial menjadi kritisi itu. Nah, seringkali ditagih, kalau kalian kritik kasih solusi dong. Maka kalian takut kasih kritik kan? Bagaimana minta solusi dari anak SMA? Tugas memberi solusi itu adalah menteri kabinet kasih solusi. Anak SMA menuntut kasih kritik. Jadi biasakan untuk beritahu, kami anak SMA ingin memberi kritik supaya kalian carikan solusi. Begitu cara berpikirnya. Bukan kalian yang dicari solusi. Tugas menteri ada cari solusi itu. Tugas kamu dan saya sebagai sama-sama anak SMA memberi kritik. Saya juga anak SMA, sekolah menengah akal sehat. Pak Jo juga. Jadi itu soalnya ya. Oke, dapat poinnya ya. Oke. Terima kasih kami ucapkan untuk jawaban kedua, untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya kami persilakan dari, ya silakan. Kami berharap dari perwakilan sekolah untuk bertanya ya, dari SMA 1, SMA 3, dari SMA Selong atau mungkin perwakilan lain. Nanti setelah adik-adik kami mengajukan pertanyaan semua, kami juga memperbolehkan kepada wali atau tamu undang untuk bertanya kepada Pak Rocky. Ya, siapa tahu dari pertanyaan dari ibu bapak mampu sebagai salah satu motivator bagi adik-adik kita ke depannya. Terima kasih, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Yes. Perkenalkan, nama saya masih Ardi Riyadi, saya dari Lombok Barat. Yang kita membicarakan tentang kurikulum. Bagaimana pendapat Bang Rocky dengan sistem atau kurikulum pendidikan di Indonesia? Apakah memungkinkan untuk membentuk generasi yang bermutu agar terciptanya generasi emas? Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita rumuskan dulu yang disebut kurikulum bermutu itu apa? Kalau kalian satu waktu pergi sekolah ke luar negeri misalnya, pergi ke ya sekolah yang dekat-dekat ya pantai barat Amerika itu, San Francisco, namanya Los Angeles di situ. Kalian akan dijemput oleh rektor, lalu rektor bilang, kamu dari mana? Dari Lombok. Oke. Kamar kamu ada di lantai 3. Siapa nama kamu tadi? Masih Ardi. Panggilan Ardi. Ardi, get your room di lantai 3 itu. Pergi Ardi ke situ. Terus kata si rektor, besok pagi temui saya di ruang 102 dan bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Kamu mulai bingung. Kenapa saya mesti bikin kurikulum? Karena sistem pendidikan dunia udah berubah. Kamu diminta menulis kurikulum kamu sendiri. Kamu mau belajar apa di situ? Nanti universitas kasih tutor, bukan lagi dosen. Anda mau belajar tentang anatomi misalnya tuh. Beredar ChatGPT.
untuk belajar anatomi. Dulu untuk belajar anatomi misalnya, fakultas kedokteran kadang-kala 3 tahun terus-menerus nggak lulus-lulus. Sekarang dalam 20 jam kamu bisa jadi ahli anatomi. Karena dibantu oleh teknologi untuk melihat tubuh manusia secara 90, mungkin sekarang udah 200 slices. Dulu mesti dibedah satu-satu buat lihat di mana persembunyian sel kanker itu. Sekarang dengan resonansi messaging itu kita bisa tahu. Jadi dimudahkan. Karena itu mungkin kamu dari fakultas kedokteran bilang, ya saya nggak mau lagi belajar anatomi. Bisa saya belajar. Saya mau belajar tentang etika lingkungan tadi, seperti dia tuh. Kamu tulis di situ, saya mau belajar etika lingkungan. Lalu dia tanya, kamu datang dari mana? Indonesia. Oke, apa yang kamu tahu dan ingin kamu bawa pulang ke Indonesia? Jadi kurikulum itu sekarang menjadi sangat personal, tuh, sangat individual. Nah di kita, kurikulum kita itu masih ngaco. Bayangin misalnya, sampai mahasiswa masih ada pelajaran bahasa Indonesia. Apa nggak gila nih negeri? Artinya kita tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Anda udah masuk SM, udah masuk kuliah, masih ada mata kuliah agama. Ngapain ada mata kuliah agama? Artinya kalau masih ada mata kuliah agama di universitas, sampai SMA kalian ateis, tidak beragama. Logikanya begitu. Ya belajar aja masuk pesantren, belajar di rumah. Jadi ngapain ada mata kuliah itu? Ya mungkin karena ada dosen yang lulus supaya dapat honor mengajarkan agama. Padahal di tingkat universitas yang diajarkan bukan agama lagi, moral. Supaya kita bisa mempersoalkan prinsip-prinsip keagamaan yang kita punya untuk kita ukurkan. Udah lulus universitas, lulus agama, dapat 10 nilainya. 2 bulan setelah lulus, jadi anggota DPR. 3 bulan kemudian ditangkap KPK. Padahal dia lulus mata kuliah agama, coba. Kan konyol kan? Karena tidak diajarkan tentang public ethics, pertanggungjawaban terhadap jabatan. Jadi kamu nanti akan diminta menulis kurikulum kamu sendiri itu. Itu intinya. Jadi mulailah sekarang itu Anda baca itu segala macam TED Talk itu di internet, semua ilmu ada di situ tuh. Tinggal Anda merangkum sendiri. Anda mau jadi apa itu? Anda misalnya nulis kurikulum, saya mau paham environment, saya juga ingin tahu apa yang disebut sebagai sejarah intelektual, karena nggak diajarin di Indonesia. Lalu kamu gabungkan lagi dengan pengetahuan sederhana tentang pertumbuhan teknologi, supaya kamu tahu bahwa teknologi itu berkembangnya tuh gini, setiap 8 jam ada teknologi baru. Jadi kalau kamu beli handphone hari ini, nanti malam itu handphone kamu udah obsolete, udah nggak berguna sebetulnya. Cuman belum diproduksi massal tuh. Sama kayak anak-anak kos sekarang tuh, oh saya punya teknologi apa di kamar kos apa di mana itu, apa namanya tuh, bisa manasin sendiri makanan itu tanpa api. Namanya apa tuh? Microwave. Microwave itu teknologi dari tahun 30 yang dipakai oleh submarine Amerika supaya kapal selamnya nggak ada api. Ini teknologi kuno. Itu maksudnya. Bayangin kalau kapal selam Amerika tahun 30 pakai api, udah meledak semua itu kan. Jadi ditemukanlah teknologi yang tune in dengan kebutuhan. Nah, teknologi militer itu dari dasar laut, submarine, kapal selam, dipindahkan ke tempat-tempat kos mahasiswa. Teknologi udah punah sebetulnya dari awal. Jadi begitu, jadi ukurkan kemampuanmu, tulis sendiri kurikulum. Jadi kalau tanya saya, jangan tanya saya, karena saya tahu lain-lain. Jadi kalau saya kasih jawaban secara generik, tulis sendiri kurikulum yang hendak kau pelajari. Tapi saya pesankan satu hal. Kalau kamu belajar kemanapun, ambil mata kuliah logika dan interpretasi itu. Itu berguna untuk semua kesempatan. Oke? Yap. Terima kasih.